Nah, kalau kalian bingung nunggu waktu kick off dan ingin main game yang santai dan rileks sebelum nonton bola, Ruang Taktik rekomendasiin game Genshin Impact. Setelah cobain, ini game memang cocok buat kita yang ingin mendapatkan pengalaman seru dalam berpetualang karena ini game open world. Dan kalian bisa mainkan Genshin Impact di berbagai platform seperti PlayStation 4 dan 5, mobile phone, iOS atau Android, serta PC. Jadi, kita akan memulai petualangan di dunia bernama Teyvat yang memiliki 7 wilayah. Kita bisa jelajahi wilayah dengan mendaki, berenang, terbang, dan lain-lain. Tapi teman-teman harus ingat tiap karakter yang kita gunakan punya stamina. Udah kayak bola aja kan? Yap, berbagai aksi yang kita lakukan di game ini akan mengurangi stamina. Jadi kita mesti bijak dalam menggunakannya ya. Terus setiap karakter akan memiliki 1 dari 7 kekuatan elemen yang terdiri dari Pyro, Cryo, Electro, Geo, Anemo, Hydro, dan Dendro. Kita bisa menggabungkan elemen untuk menghasilkan elemental reaction yang bisa membantu kita dalam pertempuran dan juga menyelesaikan teka-teki yang ada. Contohnya Hydro dan Cryo membuat musuh menjadi beku. Lalu Hydro dan Electro menghasilkan Electro Charge. Nah, sekarang Genshin Impact sudah di versi 3.2, di mana wilayah Sumeru sudah terbuka dan ada bos baru yaitu Skanamouche the Balladeer yang harus kita kalahkan. Lalu ada karakter baru Layla yang merupakan seorang peneliti dari Akademia. Layla ini merupakan karakter dengan elemen Cryo dan ia mampu menghasilkan damage area Cryo dengan elemental skill dan burstnya. Nggak ketinggalan berbagai event menarik seperti Fabulous Fungus Frenzy di mana kalian bisa melatih fungi dan mengikuti kompetisi untuk mendapatkan berbagai reward seperti karakter Dori secara gratis. Lalu event Outside the Canvas, Inside the Lens, di mana kalian perlu mengambil foto dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download Genshin Impact untuk mengisi waktu luang kalian saat menunggu waktu kick off. Cek link yang ada di deskripsi dan juga pakai redeem code yang sudah tersedia. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis tumbangnya Argentina oleh Arab Saudi. Sorotan positif tertuju kepada Hervé Renard setelah berhasil mengalahkan salah satu raksasa di Piala Dunia 2022 ini, Argentina. Ia yang pernah bekerja sebagai petugas kebersihan mampu menorehkan karir cemerlang dari bawah, mulai melatih tim asal Vietnam, membawa timnas Zambia menjuarai AFCON pertama kalinya dalam sejarah, lanjut menjuarai AFCON bersama Pantai Gading, juga membawa Maroko ke pentas Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Meski ini hanya 1 kali kemenangan, tentunya akan tercatat dalam tulisan sejarah Arab Saudi serta Renard. Kita akan bahas bagaimana gaya bermain Renard dan mengapa Lionel Messi dan kawan-kawan kalah dalam laga ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Argentina yang lebih diunggulkan menggunakan formasi 4-4-2 dengan Lautaro dan Messi sebagai ujung tombak di depan, ditopang oleh De Paul serta Paredes di pos gelandang. Lalu ada Di Maria dan Papu Gomez pada pos sayap. Sementara Arab Saudi menggunakan formasi yang hybrid 4-1-4-1 sebagai formasi dasar, tapi bisa diubah menjadi beberapa shape. Pada saat build up, Argentina pada awalnya menggunakan shape 4-2-4 dengan 4 pemain yang flat atau datar di lini pertama. Struktur build up Argentina ini berhadapan dengan bentuk 4-4-2 medium block dari Arab Saudi. Dengan shape 4-2-4 ini, 2 gelandang Argentina, Paredes dan De Paul bisa dengan mudah ditutup oleh Saudi. Paredes di marking 2 pressure terdepan dan De Paul harus menghadapi 2 gelandang di lini kedua. Blok press Saudi ini yang cukup menyulitkan Argentina dalam upayanya untuk melakukan progresi. Blok press depan selalu mengikuti bola dan blok press kedua akan menerapkan pressing trap agresif saat bola berada di tengah. Pemain-pemain Argentina nggak diberi waktu untuk balik badan. Ini membuat pemain tengah yang mengoneksikan lini belakang dan lini depan menjadi terisolasi. Selain itu, Saudi juga terlihat selalu menjaga garis pertahanannya di area yang cukup tinggi. Selagi pemain depan melakukan press, garis pertahanan akan tetap sejajar dan tinggi.
Hal ini semakin mempersempit ruang Argentina di lini tengah. Dari statistik Markstat ini terlihat garis pertahanan Saudi sama dengan Argentina yang notabene bermain lebih menyerang. Merespon mandeknya akses progresi ke tengah, Paredes beberapa kali drop sejajar dengan dua center back Argentina. Juga diikuti oleh De Paul yang ikut drop, sedangkan dua fullbacknya bisa lebih naik. Namun dengan shape seperti ini yang menjadi kendala bagi Argentina adalah nggak adanya konektor di lini tengah, karena 4 pemain di garis depan yang nggak drop ke tengah dan tetap pada posisinya di front line. Saat menyerang, Argentina menempatkan banyak pemain di garis depan. 2 striker ditambah dengan 2 gelandang terluar dan fullback kiri yang ikut naik. Namun lagi-lagi skema attacking Argentina dengan menempatkan banyak pemain di garis depan bisa diredam oleh Saudi. Respon taktikal Saudi terhadap skema attacking Argentina ini dengan menginstruksikan winger kanan mereka, Al Buraikan, untuk track back hingga ke backline, melakukan marking terhadap pemain terluar di sisi kanan pertahanan Saudi. Dengan bertahan ini, 4 back Saudi bisa tetap rapat di tengah, shape-nya bisa menjadi 5 back. Selain itu, gelandang bertahan Saudi, Maliki, juga beberapa kali terlihat ikut turun atau drop ke backline untuk menyamai jumlah pemain Argentina di garis depan ataupun untuk mengcover area saat center back Saudi step up. Permasalahan Argentina di fase ini masih sama, yaitu nggak adanya pemain yang berperan sebagai konektor antara lini belakang dengan lini depan. Sehingga Anasu Scaloni ini lebih banyak memainkan long pass ke depan untuk expose garis tinggi pertahanan Saudi. Ini membuat serangan Argentina mudah terbaca. Lihat saja pemain di backline Saudi selalu dalam kondisi berlari untuk menghadapi long pass dari Argentina ini. Saudi juga kerap menerapkan jebakan offside yang cukup efektif mengatasi skema long pass Argentina. Total di laga ini tim Tango terjebak offside sebanyak 10 kali. Selain nggak adanya konektor di lini tengah, permasalahan lain di kubu Argentina adalah front line-nya yang terlalu statis. Terlihat di sini ada ruang yang lebar di area antara lini tengah dan belakang Saudi. Namun nggak ada pemain di garis depan yang drop untuk mengokupansi ruang ini. Beberapa problem fase attacking dan solidnya block press Saudi cukup menyulitkan Argentina. Dari grafik XG timeline ini terlihat setelah gol di awal laga yang dicetak dari titik putih, Argentina kesulitan untuk ciptakan peluang dalam waktu yang cukup lama. Saudi yang sama sekali nggak mendapatkan peluang di babak pertama tampil mengejutkan Argentina di awal babak kedua dengan mencetak 2 gol manfaatkan lengahnya defense Argentina. Gol pertama Saudi berawal dari pressing trap di lini tengah yang berhasil rebut bola dari Messi dan langsung mengekspos pertahanan Argentina dengan transisi cepat. Terlihat di momen ini kesalahan Romero yang nggak sempurna dalam menghalau bola sehingga berhasil dikuasai oleh Al Shehri dan melepaskan tembakan ke tiang jauh yang nggak bisa dihalau oleh Emi Martinez. Di gol kedua terlihat bagaimana 3 pemain Argentina yang mengepung Aldosari, namun dengan mudahnya berhasil dilewati oleh winger Saudi tersebut. Lalu ia melepaskan tembakan keras dari tepi dalam kotak penalti yang menghujam gawang Argentina. Bagi sebagian negara, ini hanyalah satu buah kemenangan. Belum tentu Arab Saudi mampu juga lolos ke 16 besar ataupun juara Piala Dunia. Namun kemenangan ini adalah kemenangan bersejarah bagi Saudi. Bahkan untuk sepak bola sendiri ketika tim kecil mampu menjungkalkan tim raksasa. Nah, mampukah Argentina bangkit di laga selanjutnya?